Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Sari, saya dari kelas SI 7N. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang audit sistem informasi. Di modul pertama ada pengertian audit sistem informasi, yang mana adalah gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain ilmu tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, dan ilmu komputer. Kemudian ada auditor yang merupakan pemeriksa, di mana terdapat dua jenis auditor. Yang pertama internal dan eksternal. Auditor internal ada di dalam organisasi itu sendiri, misalkan divisi kepatuhan di perusahaan dan inspektorat jenderal pada instansi pemerintah. Sedangkan auditor eksternal merupakan auditor yang berasal dari luar organisasi, seperti kantor akuntan publik dan badan pemeriksa keuangan. Kemudian ada jenis audit. Yang pertama audit keuangan, yang kedua audit sistem informasi, yang ketiga audit operasional atau manajemen, dan yang keempat ada audit investigasi. Kemudian ada perbedaan antara audit sistem informasi dengan audit keuangan. Audit sistem informasi berfungsi untuk melakukan tinjauan atas desain pengendalian sistem informasi serta efektivitasnya. Sedangkan audit keuangan berfungsi mengevaluasi apakah suatu organisasi sudah mematuhi standar akuntansi atau belum. Kemudian ada ISACA yang merupakan Information System Audit dan Control Association, adalah sebuah organisasi asosiasi internasional yang berfokus pada tata kelola sistem. Kemudian ada hubungan antara auditor dan auditi. Auditi pada awalnya cenderung bereaksi negatif terhadap auditor. Audit dipersepsikan sebagai usaha mencari-cari kesalahan belaka. Hal ini bisa diatasi dengan meningkatkan komunikasi secara dua pihak. Auditi harus memahami standar dan aturan kerja yang melandasi pekerjaan auditor. Kemudian auditor juga harus memahami standar operasional dan aturan auditi. Kemudian ada proses audit. Yang pertama perencanaan audit yang meliputi ruang lingkup, tujuan audit, organisasi tim audit, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor risiko. Kemudian ada pengumpulan bukti audit. Ada pengamatan SOP, pengamatan operasional, tinjauan dokumentasi, diskusi, dan lain-lain. Kemudian ada evaluasi bukti audit. Yang pertama menilai kualitas pengendalian internal. Yang kedua menilai kehandalan informasi. Yang ketiga menilai kualitas kerja operasional dan lainnya. Kemudian untuk komunikasi hasil audit terdiri beberapa tahap. Yang pertama membuat rekomendasi untuk manajemen, menyiapkan laporan hasil audit, menyiapkan hasil audit kepada manajemen. Proses audit yang pertama ada pengendalian. Yang kedua ada proses pengelolaan, yaitu memahami bisnis organisasi, mengidentifikasi aktivitas kunci, dan menentukan kebutuhan organisasi. Identifikasi aktivitas kunci berkaitan erat dengan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, kompetitor, dan respon terhadap KPA atau Key Performance Area. Kemudian ada memutuskan strategi pengendalian, ada peran audit, kemudian ada konseptual fondasi yang dilakukan dengan mengimplementasi analisa risiko terstruktur, ada profesionalisme. Untuk menunjukkan profesionalisme, audit sistem informasi hendaknya mengikuti kode etik dan standar yang ada. Dan kemudian yang terakhir ada regulasi pengendalian dan standar. Baiklah, saya sudahi penjelasan singkat tentang audit sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.